Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Shanti Shanti Om. Balik lagi di pengen cerita aja. Kesempatan kali ini gua cuma mau cuap-cuap soal berita beberapa waktu lalu yang menilai bahwa warganet Indonesia itu dianggap sebagai warganet paling tidak sopan sedunia. Bukan sesuatu yang membanggakan sebenarnya ya, tapi banyak yang tidak menerima itu. Kalau gua ngeliatnya dari sisi terkecil aja ya, kebetulan gue seorang guru, dan juga sekarang karena masa pandemi pembelajaran dilakukan jarak jauh, yang mana gue akhirnya bisa memasukkan murid-murid, entah itu siswa atau bahkan mahasiswa, ini bisa masuk ke dalam kategori warganet atau netizen karena hubungannya komunikasi menggunakan internet. Bagaimana tanggapan gue ketika mendapatkan berita bahwa warganet Indonesia itu dianggap sebagai warganet paling tidak sopan sedunia? Ya gue sih nggak sepenuhnya nggak setuju, karena kenyataannya hal paling sederhana di dunia pendidikan aja ya memang nggak sopan. Kebanyakan, gue nggak bilang semua, kebanyakan, karena mungkin lupa tata krama yang biasa kita lakukan secara tatap muka ya. Kayak misalnya dari 10 orang bisa jadi hampir setengahnya bahkan lebih itu ketika berkomunikasi dengan guru atau bahkan dosen lupa satu hal: memperkenalkan diri. Tiba-tiba ngechat guru atau dosennya, "Pak, saya mau ngumpulin tugas. Pak, ini tugas saya. Pak, maksud tugasnya apa ya?" Dalam hati gue cuma bisa bilang, "Hello, lu siapa? Lu artis? Sampai nomornya harus gue kenal?" Kan enggak. Gue nggak, gue nggak, gue nggak tahu lu belum kenalin diri, dan gue juga nggak tahu nomor lu. Itu salah satu etika sopan santun yang mungkin terlupakan. Bahkan nggak jarang tuh lupa ngasih salam, entah assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Itu etika yang kedua. Etika yang ketiga, nggak tahu waktu. Ya sebutlah, kalau guru, oke kita ngomong baik, guru kerja sampai jam 5 sore, sebutlah gitu. Tapi ada yang akhirnya ngechat sampai jam 7 malam, bahkan jam 9. Bahkan yang paling nggak tahu diri ya ngechat sampai jam 10 malam. Oke, gue paham guru dosen tugasnya mendidik, mengayomi, terus kayak polisi. Tapi kan di sisi lain mereka juga punya kehidupan pribadi yang harus dihargai. uh, Kadang kita terlalu sering minta hak sampai lupa kewajiban sih. Nah terus juga ngomongin soal, balik lagi, warganet yang dianggap paling tidak sopan sedunia. uh, Valid sih kalau gue bilang. Itu terbukti bagaimana ketika info bahwa warganet Indonesia dianggap paling tidak sopan sedunia itu sampai bisa membuat apa namanya,
akun Instagram yang menyatakan itu sampai tutup kolom komen. Salut sih sama netizen Indonesia. Tapi balik lagi nih, gue ngomongin soal pendidikan. Siapapun lu ketika berhubungan dengan orang tua, entah itu guru atau dosen yang berhubungan dengan pendidikan, ya entah kuliah lu, entah tugas lu, apapun itu, etika yang pertama adalah salam. Kedua, ya bilang maaf jika mengganggu, karena kita nggak tahu apa yang sedang dilakukan oleh guru atau dosen kita. Ketiga itu perkenalkan diri. Baru keempat, sampaikan keperluannya apa. Itu jadi tolong ya, mungkin setelah ngeliat video ini, ketika berhubungan dengan guru, dosen, atau siapapun yang lebih tua dan lu punya keperluan, dan mungkin orang itu mengurusi banyak orang, ingat berapa etika tadi tuh gue bilang. Salam, minta maaf, perkenalkan diri, sebutkan. Oh, ada 4. Yang keempat adalah sampaikan. Lakukan itu, maka setidaknya kita sudah belajar beretika dalam komunikasi. Itu aja. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya soal cuap-cuap. Ya nggak tahu, gue pengen cuap-cuap aja, kadang gergetan, apalagi ini udah deket-deket udah ada yang PTS udah selesai, udah ada yang mau ujian praktek, dan tiba-tiba nongol langsung ngomong gitu aja tanpa memperkenalkan diri. Ya gregetan juga sih. Udah, sampai jumpa lagi.